berkatilah kami. Yang di rumah diberkati, yang menyaksikan acara ini diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya, sebelum Engkau terangkat ke surga, kembali kepada kerajaan, Engkau akan melepaskan segala anugerah yang terbaik bagi seluruh jemaat gereja Tuhan, pengikut-pengikut-Mu. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah Engkau dan berkatilah kami. Di dalam nama Kristus kami siap dengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom jemaat Tuhan yang ada di rumah, shalom jemaat Tuhan yang ada di Malaysia, shalom jemaat Tuhan yang ada di Bangpuna, Lampung. Kiranya Tuhan memberkati. Bahkan jemaat Tuhan, saudara-saudaraku yang menyaksikan secara live di Facebook atau di streaming ini, Tuhan memberkati semua. Mari kita belajar firman Tuhan dalam Yohanes pasal 20. Sebelum Yesus terangkat ke surga, kembali ke kerajaannya, surga yang mulia, dia masih bersedia menampakkan dirinya kepada satu murid yang dikasihinya. Mari coba kita belajar dalam Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 28. Pasal 20 ayat 24 sampai 28. Yesus dan Thomas yang mendapatkan berkatnya. Masih dalam konteks hidup dalam mujizat. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita pelajari ayat demi ayat, kita terkagum-kagum dengan cara Tuhan. Sebelum dia kembali ke surga, dia masih tetap bersedia menampakkan kepada satu pribadi. Mari kita belajar. Kita baca bersama-sama di ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-28. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Ayat 24. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Perhatikan baik-baik di ayat 24, tidak ada bersama-sama. Ketika Yesus bangkit hari pertama di minggu itu, Maria Magdalena lari ke kubur, Petrus dan teman-teman. Thomas tidak ada. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. 25. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-sekali aku tidak akan percaya. Ini pernyataan atau statement dari seorang Thomas. Teman-temannya bilang, aku udah lihat Tuhan, aku sudah lihat Tuhan, aku udah lihat Tuhan. Enggak, saya enggak akan percaya sebelum aku membuktikannya. Ayat 26, kita baca sama-sama, bahkan yang di rumah juga. 1, 2, 3. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Terus, sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ayat 26 ini, Thomas dapat anugerah. Mari katakan dapat anugerah. Dapat anugerah. Tapi Bapak Ibu nanti pelajari baik-baik. Ya. 27 sama-sama. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tangan
Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Jawaban Thomas 28. Ya, apa dia bilang? Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Perhatikan baik-baik. Ketika dia menyentuh tubuh Kristus, menyentuh tubuh kemuliaan itu, ada jawaban. Ya Tuhan, ya Allahku. Ada rasa takut dan gentar. Perhatikan baik-baik ayat 29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, perjalanan waktu Yesus bangkit dari antara orang mati, semua heboh, teman-temannya heboh. Waktu saya baca ayat 24 ini, saya sedang berpikir begini. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Kenapa? Ada ketakutan. Bilang ada ketakutan. Saya tidak tahu, entah dia mengungsi ke rumah saudaranya karena rasa takut, dia mengungsi ke rumah temannya karena ada rasa takut. Jadi dia tidak ada di perkumpulan itu. Dia tidak ada berkumpulan dengan teman-temannya. Di hari pertama Yesus bangkit, dia tidak dapat anugerah. Mari katakan, tidak dapat anugerah. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya coba belajari. Tapi kenapa di ayat 24 sampai ayat 29 Yesus masih berkenan? Yesus masih berkenan untuk hadir. Saya coba cek kenapa ya. Rupanya tidak lengkap murid-muridnya. 1, 2, 3. Tidak lengkap. Yudas sudah mengkhianati dan mati bunuh diri. Kali ini ketika Thomas tidak ada di tempat, Yesus merasa ini belum lengkap murid-muridku kalau tidak mendapatkan anugerah. Bilang tidak mendapatkan anugerah. Jadi rupanya Yesus masih mau berkenan hadir di persekutuan dengan murid-muridnya sebelum dia terangkat ke surga. Saya coba pelajari, kagum. Kenapa Tuhan masih mau berkenan hadir? Alasannya satu. Karena Thomas, dalam Yohanes 20 ayat 26 dibilang gini, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Dia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Mengapa Yesus berdiri menampakkan diri? Karena ada yang penting. Bilang ada yang penting. Siapa yang penting itu? Thomas. Mari katakan Thomas. Bapak Ibu, Thomas saja bersedia dikunjungi Tuhan sekali lagi. Ini pernyataan yang kedua kali. Thomas saja yang punya pemikiran, kalau tidak kucucukkan jariku ke lambungnya aku nggak percaya. Tuhan masih berkenan hadir. Bagaimana saudara dengan saya? Saya percaya Tuhan pun tetap hadir. Katakan yang di rumah, Tuhan hadir. Tuhan hadir, Bapak Ibu. Perhatikan baik-baik. Apa kepentingannya? Waktu saya baca ayat demi ayat, kepentingannya adalah luar biasa. Yang pertama, diperhatikan ayat, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di dalam ayat 24, Yohanes pasal 20 ayat 24, tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus artinya yang kembar, si kembar, tidak ada bersama-sama mereka. Tidak ada bersama-sama mereka. Jadi Tuhan atau Yesus, pribadi Yesus, sedang mencari satu pribadi yang namanya Thomas. Dia harus dapat anugerah. Katakan dia harus dapat anugerah. Kenapa? Ada apa? Apa alasannya? Apa yang kita dapat dari pelajaran ini? Sampai seorang Thomas bersedia dikunjungi sekali lagi sebelum dia kembali ke surga. Saya coba pelajari Bapak Ibu. Mari coba kita buka Yohanes 10 ayat 11.
Ini rahasianya. Perhatikan Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Akulah gembala yang baik. Kalos poimen. Kalos poimen. Gembala yang baik tidak akan lupa kepada pengikutnya. Katakan amin. Gembala yang baik akan terus cari yang belum dapat. Yaitu Thomas membuktikan Yesus adalah gembala yang baik sebelum dia pergi kembali ke surga, meninggalkan murid-muridnya. Semua harus lengkap. Semua dapatkan anugerah. Membuktikan Yesus adalah gembala yang baik. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, dikatakan Yohanes 10 ayat 14. Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Aku mengenal domba-dombaku. Karakter seperti Thomas pun dikenal Tuhan di dalam pasal 10. Akulah gembala yang baik. Aku kenal domba-dombaku. Mau dia seperti pengkhianat, mau dia seorang yang acuh tak acuh atau cuek, atau seorang yang betul-betul ingin membuktikan kehadiran Yesus, dia pun kenal. Dan saya percaya dia pun kenal karaktermu. Katakan amin. Dia kenal karakter kita, pribadi kita. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, lalu dilanjutkan begini. Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Waktu saya baca ayat ini, apa yang diperbuat Yesus, itu yang dibuktikan. Katakan 1, 2, 3. Apa yang diperbuat Yesus, itu yang dibuktikan. Amin. Amin Bapak Ibu. Dibuktikan bahwa dia adalah gembala yang baik. Tidak boleh ada satupun domba-dombanya, pengikutnya tidak dapatkan anugerah gembala yang baik. Saya luar biasa kagum dengan pekerjaan Tuhan ini. Akulah gembala yang baik. Kalos poimen. Aku akan terus memperhatikan domba-dombaku. Aku akan terus mengikuti, mengarahkan domba-dombaku. Dan aku akan memperkenalkan siapa aku. Sekalipun Thomas, Bapak Ibu kasih Tuhan, Thomas punya karakter, ingin detail tentang Tuhan, baik tangannya, lambungnya, seluruhnya utuhnya. Hanya Thomas yang bisa menjawab. Katakan, hanya Thomas. Hanya Thomas. Di Alkitab ini harus mencatat, hanya Thomas yang bisa menjawab tubuh Kristus. Tangannya, lambungnya, seluruh tubuhnya. Maka dikatakan, aku gembala yang baik. Aku akan perlihatkan kepada Thomas supaya dia sungguh-sungguh mengenal aku. Bagaimana yang di rumah? Bapak Ibu yang kesalahan Tuhan, bagaimana kamu kita semua yang di rumah? Apakah kita akan terus mencintai Tuhan yang Dia beri kesempatan siang dan malam supaya kita terus mengenal Dia pribadi lepas pribadi? Katakan amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, alasan yang pertama, mengapa Yesus bersedia memperlihatkan dirinya dalam kebangkitan untuk kepada Thomas? Karena dia gembala yang baik. Amin. Kalau di dalam kitab Mazmur dikatakan, gembala yang baik akan menyediakan rumput hijau di mata air yang tenang. Jiwaku tenang. Gadamu dan tongkatmu itu yang menyertai aku. Itu saya ingat. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, alasan Kristus yang paling mendasar kuat karena Thomas adalah murid Tuhan, dan saudara dan saya pengikut Tuhan. Katakan amin. Yesus memperlihatkan dirinya karena dia gembala yang baik. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, betapa bahagianya Thomas. Dia diperlihatkan oleh Yesus segala yang mulia, segala yang dari surgawi. Betapa dia Bapak yang baik. Dia gembala yang baik. Itu alasan yang pertama. Jemaat Tuhanku, jemaat Tuhan. Yang kedua, saya coba pelajari, kenapa ya Yesus bersedia hadir kepada Thomas khususnya, ya kan? Mari kita lihat ayat 27, Yohanes ayat 20. Yohanes 20 ayat 27. Kemudian sama-sama, kemudian dia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini
jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percaya. Alasan yang kedua, kebangkitan Kristus harus diterima oleh semua muridnya sebagai kesaksian pribadi, khususnya buat Thomas. Amin. Kesaksian pribadi. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Thomas cucuk. Thomas merasakan tubuh Kristus. Thomas melihat segalanya. Kesaksian pribadi. Hanya Thomas yang bisa menjawab. Hanya Thomas yang bisa menikmati keutuhan tubuh Kristus dalam kebangkitannya. Saya coba pelajari ayat-ayat ini. Mari coba kita bandingkan dengan Kisah Rasul. Kisah Para Rasul 33. Dibilang begini. Kisah Rasul pasal 4 ayat 33. Kisah Rasul 4 ayat 33. Sama-sama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Bapak Ibu, saya baca biografinya, sejarahnya Thomas. Dia mati di India. Ngeri matinya. Dia bilang begini, setiap kita, saudara dan saya, bahkan yang di rumah, harus punya kesaksian pribadi. Katakan ini. Apa yang mau kau ceritakan kepada dunia tentang Tuhanmu kalau kau tidak pernah melihat dan merasakannya? Saya tidak melihat Yesus secara utuh ketika ada dia dalam sejarah Alkitab. Bapak Ibu, tapi saya punya kesaksian. Saya punya kesaksian, dan kesaksian itu mendorong saya untuk terus berkata, Yesus ada. Mari katakan Yesus ada. Bapak Ibu, kenapa saya pernah sakit namanya batu ginjal di sebelah kiriku ini, sakit batu ginjal. Ya, dokter di Carolus bilang harus ditembak atau dioperasi. Kalau dioperasi, saya tanya, kalau dioperasi berarti dibuang ginjalnya sebelah kiri ini, dan satu, tidak bisa capek, kedua, kemungkinan tidak punya anak. Saudara, maka dalam pergumulan saya adalah batu kristalnya besar sekali. Batu kristalnya besar sekali. Ini kesaksian. Maka saudara dan saya punya kesaksian tentang Tuhan, tentang keajaiban Tuhan yang berlaku dalam hidup. Amin. Lalu dokter bilang gini, harus dipotong atau ditembak. Dari mana uang saya? Ya kan? Lalu saya bergumul, Tuhan, tolonglah. Itu kepalaku di bawah, kaki di atas, kencing berdarah tiap hari. Selama 3 tahun. Keluar batu kristal 4 kalau saya buang ke toilet. Saya nangis, Bapak Ibu. Saya nangis betul, merasakan sakitnya. Tuhan tolong saya, nangis ya. Maka tanggal 5 Agustus 92, keajaiban terjadi. Mari katakan keajaiban terjadi. Jadi kalau Bapak Ibu lihat saya utuh hari ini, karena aku pernah melihat Tuhanku menolong saya. Dia jamah buat pinggang saya. Sepertinya tangannya itu masuk ke dalam buah pinggang saya ini. Tanggal 5 Agustus 92 jam 4 pagi. Maka aku dengar di dalam ruangan kerjaku, waktu itu kerja di Bekasi, di daerah Bekasi namanya Sony Corporation. Waktu itu kerjasama dengan Kajima Corporation. Nah, kita sedang bangun PT Sony. Bapak Ibu, saya doa menyembah Tuhan. Saya sudah ikut pelayanan di GB Morsal, dan terus bergumul, Tuhan tolong saya, sembuhkan aku dengan keajaiban Tuhan. Tolong saya, Tuhan tolong saya. Bapak Ibu, tidak semudah itu. Saya sudah berteriak-teriak sama Tuhan, saya sudah minta tolong sama Tuhan, tapi 3 tahun berjalan, kencing berdarah, sakit, menderita, nggak enak. Karena apa? Kebiasaan orang, bos-bos saya yang di atas itu, karena saya bagian surveyor, minumannya Coca-Cola, Sprite, Fanta. Tiap hari minumannya itu. Kita kerja di lapangan. Saya hampir lupa minum air putih. Nah, batu kristalnya runtuh. Gede banget. Asli sakit. Tapi keajaiban itu terjadi tanggal 5 Agustus 92. Kalau Bapak Ibu lihat saya berdiri hari ini gagah, itu karena Dia. Bilang karena Dia. Karena Dia, katakan karena Dia. Karena Yesus. Maka saya berani berkata, Dia ada. Dia Bapa yang baik, Dia Gembalaku yang baik, Dia pembuat mukjizat. Seperti Thomas berani menyatakan
dan mati di dia. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, saya juga berani seperti itu, berani berkata Yesus adalah Dia Allah yang ajaib, Dia penyembuh. Kesaksian itu, Bapak Ibu, saya tidak pernah melihat Yesus secara utuh ketika Yesus hidup di muka bumi ini. Tapi ketika aku menyaksikan, ketika aku sakit, Tuhan menyembuhkan, aku berani berkata Yesus ada. 1, 2, 3, Yesus ada. Maka kenapa Tuhan izinkan Thomas menyaksikan seluruh tubuhnya, menjamah tubuhnya, merasakan lubang di lambungnya, merasakan lubang di tangannya, supaya ada kesaksian pribadi seorang Thomas. Katakan amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kau juga harus punya kesaksian hidup. Apa yang kau alami di luar sana dan kau mengalami pertolongan, saksikanlah siapa Yesus Tuhanmu, bagaimana kau mengenal Dia, bagaimana kau ikut Dia, bagaimana Tuhan mempertemukan dirinya kepada dirimu. Mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saksikanlah hidupmu. Amin. Saksikan Yesus bahwa Dia melakukan keajaiban-keajaiban. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, inilah alasan kenapa Yesus bersedia memperlihatkan dirinya kepada Thomas, menjadi kesaksian pribadi. 1, 2, 3, menjadi kesaksian pribadi. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dikatakan begini, kesaksian pribadi itu orang-orang yang melayani Tuhan harus yakin siapa yang dipercayainya, siapa yang diikutinya, siapa yang akan membawa dia kepada keselamatan. Hanya Kristus. Hanya Kristus. Kembali saya bacakan Kisah Para Rasul 4 ayat 33. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Bapak Ibu yang di rumah, milikilah kesaksian tentang Tuhan. Milikilah kesaksian pribadi. Milikilah sebagai dorongan untuk engkau tetap berjuang. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, perjalanan hidup ini masih panjang. Hanya dengan kesaksian. Lewat itulah banyak manusia di luar sana percaya Tuhan. Katakan amin. Bilang, banyak di luar sana, yang di rumah banyak di luar sana menjadi percaya Tuhan karena kesaksiannya. Amin. Karena kesaksian. Bapak Ibu kasih Tuhan, saya terus ketika Yesus menyembuhkan ginjal saya terus menyaksikan sampai detik ini, tidak pernah berhenti. Apa kesaksian? Seperti apa kesaksian? Saksikan kepada dunia, Dia Tuhan, Bapa atau Gembala yang baik. Katakan, Gembala yang baik. Yang terakhir, yang ketiga, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dikatakan begini. Tetapi ayat 24, tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus si kembar. Saya coba selidiki si kembar ini, kembar apakah dia betul kembar atau cuma sebutan aja si kembar. Didimus tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Ayat 25, maka kata murid-murid yang lain kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Kami telah melihat Tuhan. Perhatikan baik ayat ini. Kami telah lihat Tuhan. Dia nggak percaya. Dia bilang ini omong kosong. Ini cerita dongeng. Enggak. Kami telah lihat Tuhan loh. Enggak. Aku nggak percaya. Bukankah dunia seperti itu sekarang? Ketika ada orang hamba Tuhan berkata di sana, aku dengar suara Tuhan. Yang lain bilang, ih, gampang amat loh. Ya kan? Ini juga terjadi. Atau mungkin seorang pendoa syafaat atau seorang pelayan Tuhan berkata, aku sudah lihat surga. Lalu di sebelahnya bilang, ih,
sembarangan nih. Lihat surga, hidup lu aja begini. Saudara yang kasih Tuhan, ini yang sedang terjadi loh. Fenomena ini sekarang masih ada nih, sampai detik ini. Haruskah kita berkata seperti Paulus? Nih, mari kalau kucucukkan baru gue percaya. Saya coba renungkan Bapak Ibu. Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Nah, orang ini menurut Bapak Ibu kategori orang apa ya? Ayo Bapak Ibu jawab yang di rumah. Kira-kira ini Thomas ini kategori apa ya? Bilang yang di rumah. Kritis. Yang di sini juga katakan kritis. Saudara dan saya harus kritis. Amin. Kritis bukan mengejek. Ya. Di gereja perlu orang-orang kritis. Orang-orang kritis bukan orang-orang jadi lawan. Yesus, perhatikan baik-baik. Saya coba pelajari ayat ini. Seorang yang kritis saja seperti Thomas, Yesus masih mau memperlihatkan, nih tanganku, bolong, ini lambungku, semuanya diberikan. Saya coba gambarkan begini. Yang ketiga itu luar biasa. Coba perhatikan baik-baik. Ketika seorang Thomas yang kritis itu, Tuhan masih tetap memperlihatkan dia seorang gembala yang baik. Kepada Thomas yang kritis itu, Yesus tetap memperlihatkan. Kenapa? Karena dia belum dapat Irene, bilang Irene, belum dapat damai sejahtera. Kalau seseorang yang kritis sudah dapat damai sejahtera, kerjanya gila. Bilang kerjanya lebih gila. Nah, banyak orang kritis, kerjanya nggak ada. Mengkritik, tapi nggak pernah kerjain apa-apa. Di jemaatnya begitu banyak kan. Wah, harusnya begini Pak, harus begini padahal nggak ngapa-ngapain. Dia nyumbang saja kagak, dia bikin apa-apa enggak, dia cuma kalau harus begini. Nah, itu harus dibuang ke laut. Tapi memang tetap ada saja di gereja kan, betul? Nah, Bapak yang kasih Tuhan, perhatikan baik-baik. Yang ketiga, ketika saya pelajari ayat ini, Tuhan mau bilang gini, kau belum dapat Irene, kamu belum dapat Roh Kudus, dan disimpulkan kamu belum dapat Elegio, bilang Elegio. Apa itu? Berkat yang utuh. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, yang ketiga mau bilang begini Tuhan Yesus, aku menunjukkan diriku kepada Thomas, kenapa? Untuk memperlengkapi Thomas dengan anugerah surga, yaitu damai sejahtera dan Roh Kudus dan berkat yang utuh. Perhatikan baik-baik. Orang yang kritis itu tidak dibuang oleh Tuhan. Yang kritis ya, bukan yang kritik tidak membangun, ada kritik orang nggak kerja, tapi ini kritis dia kerja. Karena terbukti Thomas pergi ke India, memperlihatkan dirinya, lalu menyatakan Yesus adalah Mesias Juru Selamat. Perhatikan baik-baik jemaat Tuhan. Kenapa Kristus bersedia hadir, menampakkan dirinya kepada Thomas, memperlengkapi katartismus. Katartismus ini, kusempurnakan engkau dengan damai sejahtera, dengan Roh Kudus, dengan Elegio. Gila, luar biasa. Bilang kiri kanan, Yesus itu luar biasa. Sebelum dia kembali ke surga, sebelum dia meninggalkan murid-muridnya, sebelum dia meninggalkan sahabat-sahabatnya yang dikasihinya, yang sudah bergaul 3,5 tahun, sebelum dia kembali kepada kejayaan, kehormatan itu surga tempat asalnya, dia harus memperlengkapi murid-muridnya, atau kepada Thomas, yaitu satu, damai sejahtera, kedua Roh Kudus, ketiga Elegio, yaitu berkat
baca Lukas 24 ayat 50. Lukas 24 50 saya baca buat jemaat Tuhan, bahkan yang di rumah. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betani. Ini ketika Yesus mau berangkat. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Elegio memberkati. Bapak Ibu, sebelum dia terangkat, dia memberkati. Dia memberkati murid-muridnya. Katartismos, diberikan hal yang sempurna, diberikan hal yang luar biasa, yang utuh sebelum dia kembali ke surga. Coba kita bandingkan dengan Efesus 4 ayat 9 sampai 13. Efesus 4 ayat 9 sampai 13. Coba kita baca sama-sama. 1, 3. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit. Baca sama-sama. Untuk memenuhkan segala sesuatu, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi katartismos, dilengkapi sebelum Yesus naik ke surga. Dia menampakkan diri kepada Thomas, diperlengkapi dengan damai sejahtera ini, Roh Kudus, bahkan elegio, berkat yang tidak berkesudahan. Katakan amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bukankah ini membuktikan dia Bapa yang baik? Bukankah Yesus adalah gembala yang baik seperti yang diucapkannya? Akulah gembala yang baik. Sebelum ku tinggalkan engkau, sebelum aku meninggalkan engkau di dunia ini, kata Yesus kepada murid-murid, aku akan memperlengkapi engkau. Maka nanti dalam kisah para rasul dikatakan, jangan kau tinggalkan ini Yerusalem sebelum engkau menerima kuasa Roh Kudus yang Maha Tinggi. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, luar biasa kebangkitan Kristus kepada Thomas, memperlengkapi dengan itu. 1 dan 3. 1 dan 3. Katartismos, disempurnakan, perfecting, atau bahasa elegio, memberkati dengan sempurna. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, lalu dibilang ini, memperlengkapi orang-orang kudusnya bagi pekerjaan pelayanan. Tidak mungkin saudara dan saya bisa melayani, mengiring Tuhan tanpa kuasa 3 tadi. Roh Kudus, Irene, dan elegio diberikan Tuhan sebagai senjata untuk berkata, pergilah ke Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Bapak Ibu, Roh Kudus yang dimaksud begini, kau tinggalkan, tapi kau tidak sendirian. 1 dan 3. Engkau tinggalkan, tapi kau tidak sendirian. Ada teman, ada Roh Kudus. Bapak Ibu yang kasih Tuhan yang di rumah, sekalipun pemerintah hari ini menyatakan PSBB, bahkan lockdown, bahkan karantina wilayah, percaya kalau 3 perkara ini kita pegang, ada Roh Kudus. Katakan ada Roh Kudus, ada damai sejahtera, ada elegio. Saudara dan saya, sekalipun tinggal di rumah, tinggal dalam rumah, seperti yang diinstruksikan oleh pemerintah, kau akan tetap damai sejahtera. Katakan amin. Kau akan tetap disertai Roh Kudus.
yang tahu. Katakan amin. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, berbahagia saudara dan saya yang percaya. Dikatakan dalam Efesus 4:13 ini, memperlengkapi orang-orang kudusnya bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan. Bagaimana mungkin bisa membangun kalau tidak ada kuasa yang diberikan Tuhan? Murid-muridnya berjalan sampai ke Asia, terus pergi kemana-mana untuk membangun tubuh Kristus, membangun kembali orang-orang yang runtuh di hadapan Tuhan karena dosa, orang-orang yang telah najis di hadapan Tuhan, kembali dibangun oleh hamba-hamba Tuhan, termasuk Thomas. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, bagi pembangunan tubuh Kristus sampai kita semua telah mencapai kesatuannya. Bagaimana mungkin menjadi kesatuan iman kalau tidak ada berkat yang luar biasa ditinggalkan Yesus kepada Thomas dan murid-muridnya? Bapak Ibu dikasihi Tuhan, terus dibilang sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan, knowledge. Ada pengetahuan tingkat kecerdasan lebih tinggi. Katakan kecerdasan lebih tinggi. Ya, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, saya baru ngerti. Hamba-hamba Tuhan yang dipercaya, diperlengkapi Tuhan untuk membangun tubuh Kristus, bukan hanya di gereja, tapi di luar gereja. Kita harus bangun mereka. Amin. Haleluya. Saya sangat bersyukur dengan apa yang saya baca hari ini. Pengetahuan yang benar tentang anak-anak, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Maka mereka diperlengkapi. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, tantangan kita banyak, satu atau tiga. Tapi kalau Bapak Ibu ikuti arahan Tuhan, ikutilah pesan Tuhan. Ada damai sejahtera, ada Roh Kudus, ada elegio, katartismus. Engkau kuberikan berkat yang sempurna. Engkau kujagai, engkau kulindungi. Roh Kudus yang akan turun ke atasmu sebelum aku kembali kepada surga. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, katakan kiri kanan. Kalau Thomas mendapat anugerah, aku pun juga. Satu tiga. Kalau Thomas, yang di rumah katakan, kalau Thomas dapatkan anugerah, aku juga. Yang di rumah katakan, kalau Thomas dapatkan anugerah, aku juga. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Tetaplah kuat, tetaplah semangat, karena Kristus yang akan naik kembali ke surga. Dia tidak meninggalkan kita tangan kosong. Dia memberkati kita dengan damai sejahteranya, dengan Roh Kudusnya, dan elegio, katartismus, berkat yang sempurna. Amin. Amin. Mari kita nyanyikan pujian